membohongi diri sendiri. Kita akan membaca di dalam Yeremia 37 ayat 1 dengan 10. Dalam hidup ini yang paling jujur dalam hidup kita adalah diri sendiri. Sebab kita yang tahu jika kita salah atau berdosa. Namun persoalannya ada banyak orang yang mencoba untuk membohongi dirinya sendiri. Sudah tahu kebenarannya, tetapi masih mencoba untuk membohongi dirinya sendiri. Bagi saya, orang yang membohongi dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Orang yang susah untuk bertobat. Orang yang sedang menuju pada kegagalan. Bahkan orang yang sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas salah, tetapi mencoba untuk membela dirinya benar. Dengan alasan semua orang juga melakukan hal yang sama. Yang penting hati saya tetap mencintai Tuhan. Karena itu mari kita belajar menjadi orang yang jujur dengan diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa orang membohongi dirinya sendiri? Mari kita akan membuka benang merahnya, di mana setiap kehidupan kita akan bisa melihat benang merahnya. Yang pertama, karena kita tidak siap menghadapi kenyataan. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Karena itu seringkali orang tidak mau mengakui kesalahannya karena tidak sanggup untuk menerima akibatnya atau resiko dari kesalahan kita. Itulah sebabnya dia mencoba untuk membohongi dirinya sendiri dengan alasan bukan saya yang salah. Saya sudah berusaha untuk mencoba menjadi orang yang baik dalam kebenaran. Tetapi bukan berarti bisa membenarkan perbuatan-perbuatan kita yang salah. Firman Tuhan berkata, yang satu kamu lakukan, yang lain kamu abaikan. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri, menghadapi kenyataan. Jika kita ada kesalahan, segera perbaiki, maka berkat Tuhan akan yang turun dalam hidup kita. Yang kedua, karena tidak kuat memikul tanggung jawab perbuatannya. Ada orang yang merasa tidak kuat memikul tanggung jawab yang berat, sehingga dia selalu berkata, saya memang orangnya begini, mau diapakan lagi? Akhirnya dia akan mencoba lari dari kenyataan. Dia akan mencoba membohongi dirinya sendiri, yang akhirnya justru menjerumuskan dan menjerat hidupnya lebih dalam lagi. Karena itu, sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan untuk jujur saja dengan diri sendiri kita. Kemudian beranilah untuk memikul tanggung jawab. Kalau kita tahu apa yang terjadi adalah akibat dari kesalahan kita, maka bertobatlah dan jangan mengulangi lagi, dan jangan menutupi kesalahan dengan kejahatan. Karena kita tidak bersandar kepada Tuhan. Tidak sedikit orang mengutamakan dan menjaga image dirinya. Tidak ingin dinilai negatif oleh orang lain. Mari kita berusaha untuk menjadi orang percaya yang bersandar kepada Tuhan. Dengan prinsip hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab karena Tuhan disenangkan, maka segala sesuatunya akan dibereskan oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita merasa nyaman tetapi melanggar kehendak Tuhan, maka yang kita lihat hanyalah air mata dan penderitaan. Karena kita tidak menyadari akibatnya, tahukah kita bahwa ada orang yang dalam pikirannya hanyalah yang penting saya menyelesaikan persoalan. Yang penting tidak ada orang yang tahu. Yang penting saya hanya bisa lari dari persoalan ini. Sebagai pelayan Tuhan, saya hanya mau mengingatkan dari berbagi sharing bahwa akibat yang ditimbulkan kalau kita membohongi diri sendiri itu akan lebih parah.
hubungan kita dengan diri kita makin rusak. Gambar diri kita akan rusak, hubungan kita dengan Tuhan akan jauh. Hubungan juga sesama akan semakin buruk, sebab kita tidak lagi bisa membawa damai. Sadari akibat buruk dan membohongi diri sendiri. Saudara-saudara, jujurlah dengan diri kita sendiri, supaya Roh Kudus membebaskan kita dan menuntun kita setiap hari untuk menjalankan dalam kehendak-Nya dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Biarlah kita melihat benang merah kehidupan setiap orang harus kita bereskan. Terima kasih, Tuhan memberkati.